Kali ini, kita bakal bongkar satu sisi lain dari kemegahan Kerajaan Majapahit. Sisi gelap yang jarang banget diceritain, yaitu kisah tentang para pencuri bayangan yang katanya mustahil ditangkap. Coba dibayangin, ada nggak sih yang bisa merampok sebuah kerajaan pas lagi jaya-jayanya? Kayaknya mustahil banget ya kan? Tapi loh, sejarah Kerajaan Majapahit justru nunjukin kalau ancaman ini nyata banget. Kita tahu, di masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit itu lagi di puncak keemasannya. Kelihatannya sempurna, tak tersentuh. Tapi ternyata, di balik gemerlapnya ibu kota Trowulan, ada ancaman gelap yang diam-diam mengintai. Oke, mari kita mulai. Kita akan selami lebih dalam soal ancaman bayangan ini. Ancaman yang terus-menerus ada, dan bahkan para elit kerajaan pun dibuat pusing 7 keliling buat menumpasnya. Coba deh kita bayangin dulu sekuat apa pertahanan Majapahit. Ibu kotanya, Trowulan, itu punya sistem keamanan yang paling canggih di eranya. Belum lagi ada pasukan pengawal elit, Bayangkara, yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada yang super ditakuti. Hukum ditegakkan pakai pedang. Kelihatannya mustahil ditembus kan? Tapi anehnya, justru catatan-catatan kuno kayak kita para raton ngungkapin fakta yang bikin kaget. Ternyata, para penjahat yang super terorganisir ini bisa loh secara rutin nembus pertahanan sekuat itu. Nah, karena saking susahnya ditangkap, mulai deh beredar bisik-bisik di kalangan rakyat. Katanya, para pencuri ini bukan orang biasa. Mereka punya aji panglimunan, semacam ilmu gaib legendaris yang bikin mereka bisa menghilang. Mungkin ini ya, yang jadi penjelasan kenapa mereka bisa beraksi tanpa ninggalin jejak sedikit pun. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kerajaan sebesar Majapahit ngelawan musuh yang seolah-olah nggak kelihatan? Nah, menariknya, mereka nggak ngandelin sihir tandingan, tapi hukum. Yuk kita bedah kitab undang-undang mereka. Jadi untuk ngatasin ancaman yang makin menjadi-jadi ini, Majapahit bikin sebuah kitab hukum yang canggih banget. Namanya Kutara Manawa. Isinya itu detail sekali dan dirancang khusus buat ngeberantas para pencuri ini. Sampai ke akar-akarnya, ke seluruh jaringannya. Dan yang paling keren dari hukum ini adalah sebuah prinsip yang namanya Astakora. Jadi, hukum ini sadar betul kalau pencuri itu jarang kerja sendirian. Mereka pasti punya komplotan. Hukum Astakora ini benar-benar cemerlang. Dia memetakan seluruh jaringan kriminal. Jadi yang dihukum itu bukan cuma si eksekutor atau pengambil barangnya aja, tapi juga penunjuk jalan, orang yang ngasih info, terus pemberi makan, yang nyediain logistik atau tempat sembunyi, sampai ke penyembunyi penjahatnya. Semua kena. Keren kan cara mikirnya? Hukumannya, wah jangan ditanya, brutal banget. Kalau mencuri dari tempat suci atau istana, hukumannya udah pasti mati. Kenapa? Karena poin pentingnya di sini, bagi Majapahit, pencurian itu bukan sekedar soal maling harta. Ini dianggap tindakan yang mengganggu tatanan alam semesta, tatanan kosmik yang dijaga oleh raja. Nah, semua ini membawa kita ke satu kasus legendaris, sebuah perampokan besar yang benar-benar mengguncang jantung kerajaan Majapahit. Bayangin, persembahan emas yang nilainya tak terhingga, yang seharusnya untuk para dewa di candi-candi, lenyap begitu saja, tanpa jejak. Para sejarawan menyebutnya pencurian besar. Kejadian ini langsung bikin geger dan nyebarin ketakutan di seluruh ibu kota. Langsung dong muncul pertanyaan, ini kerjaan siapa? Dengan keamanan seketat itu, kecurigaan pertama tentu saja mengarah ke dalam. Jangan-jangan ini kerjaan orang dalam istana sendiri? Atau mungkinkah ini ulah mata-mata musuh? Bisa jadi kan, ini sebuah plot dari kerajaan saingan yang tujuannya buat mempermalukan dan ngerusak wibawa Gajah Mada di mata publik. Tapi, ada teori ketiga yang menurut saya paling menarik. Para arkeolog modern nemuin adanya saluran-saluran air kuno di bawah Trowulan. Jadi, ada kemungkinan para pencuri ini nggak lewat gerbang utama, tapi lewat jaringan terowongan rahasia. Mereka bisa aja masuk dan keluar tanpa ketahuan penjaga sama sekali. Nah, di tengah-tengah cerita soal kejahatan dan hukuman ini, sejarah Jawa justru nunjukin sebuah paradoks yang luar biasa. Tepat saat kita mikir kalau pencuri itu adalah penjahat yang harus dibasmi, malah muncul kisah tentang pencuri yang bisa jadi raja. Ya, kita nggak bisa ngomongin soal pencurian di Jawa kuno tanpa nyebut nama legendaris Ken Arok. Walaupun dia hidup sebelum zaman Majapahit, yaitu di era Singasari, kisahnya itu loh yang jadi cetak biru atau role model bagi figur pencuri dalam budaya Jawa. Dan disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, pencuri itu ya penjahat, tindakannya tercela dan harus dihukum mati.
Tapi di sisi lain, figur kayak Ken Arok nunjukin kalau kelicikan dan keberanian seorang pencuri justru bisa dilihat sebagai tanda kekuatan, bahkan kekuatan spiritual yang besar. Begitu besarnya, sampai-sampai dia dianggap layak untuk naik tahta jadi raja. Jadi, gimana kita menyimpulkan ini semua? Jelas, sejarah Majapahit itu ternyata jauh lebih kompleks. Bukan cuma soal raja-raja hebat dan penaklukan wilayah. Kisah Majapahit ini juga tentang perjuangan konstan untuk menjaga ketertiban melawan mereka yang bergerak dalam bayang-bayang. Para pencuri misterius ini, walaupun nama mereka nggak tercatat sejarah, merekalah yang memaksa Majapahit untuk menciptakan salah satu sistem hukum paling canggih di zamannya. Dan pertanyaan besarnya tetap menggantung, kemana perginya semua harta emas yang hilang itu? Sampai detik ini, nasib kekayaan Majapahit yang raib itu masih jadi salah satu misteri paling besar dalam sejarah kita. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, misteri yang abadi. Apakah para pencuri itu cuma sekumpulan ahli strategi yang super licik yang manfaatin terowongan rahasia? Atau jangan-jangan mereka beneran punya kekuatan mistis yang bikin para penjaga nggak berdaya? Nah, kita serahkan ke Anda untuk memutuskannya.